Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai pada pembahasan Thanksgiving Conference 2024 atau Konferensi Ucapan Syukur 2024. Adapun dalam sidang konferensi ini, judul utamanya adalah menempuh kehidupan Kristiani dan kehidupan gereja di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Saudara-saudari, dari judul utama ini setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perkara pemerintahan Allah. Dan yang kedua adalah ekonomi Allah. Dan yang ketiga adalah perkara yang praktis bagi kita semua, yaitu perkara kehidupan. Bagaimana kita menempuh kehidupan umat Kristiani dan bagaimana kita menempuh kehidupan gereja. Semuanya berada di bawah pemerintahan Allah adalah bagi ekonomi Allah. Kiranya 3 hal ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudari, kita perlu melihat lebih lanjut di dalam perkara pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah banyak disinggung di dalam surat-surat kiriman Rasul Petrus. Kalau kita melihat bahwa di dalam surat-surat kiriman Rasul Petrus adalah surat kiriman yang telah melewati proses. Rasul Petrus, dia adalah seorang murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia memanggil Petrus. Dan banyak pelajaran rohani yang Tuhan ajarkan semasa Tuhan berada di muka bumi. Dan bagaimana terlebih Petrus belajar mengalami pengubahan, proses pendewasaan hayat. Dan bagaimana akhirnya Tuhan kembali kepadanya agar Petrus mengasihi Tuhan. Selang waktu berselang, hayat di dalam Petrus semakin dewasa, semakin matang. Sehingga penulisan surat kiriman Rasul Petrus penuh dengan hayat, penuh dengan pengalaman hayat. Sehingga di dalam perkara ini ia boleh menjelaskan mengenai pemerintahan Allah. Rasul Petrus memang bukanlah rasul yang berpendidikan tinggi. Petrus adalah seorang nelayan dan cara penulisannya, bahasa yang ia gunakan adalah bahasa-bahasa yang relatif kasar dibandingkan dengan surat kiriman Rasul Paulus. Tetapi justru di dalam kesederhanaan dan apa adanya Rasul Petrus yang telah melewati proses membawa kita, mengantar kita semua mengenal pemerintahan Allah adalah bagi ekonomi Allah. Pemerintahan Allah ini agar Allah menyalurkan dirinya kepada kaum beriman pilihannya, yang adalah kita semua, sehingga apa adanya kita dapat menjadi perluasan pernyataan Allah di atas muka bumi. Saudari, kiranya melalui perkara ini kita nampak bahwa hidup Kristiani kita dan hidup gereja kita berada di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Itulah sebabnya di dalam berita yang pertama dan berita yang kedua, 2 berita ini menjelaskan lebih lanjut mengenai beban dari judul utama konferensi ucapan syukur ini. Di dalam berita yang pertama membahas mengenai pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Sedangkan di dalam berita kedua yang akan datang membahas mengenai menempuh kehidupan orang Kristen di bawah pemerintahan Allah. Maka saudara-saudari, kita perlu mengapresiasi surat-surat kiriman Rasul Petrus. Dan kita boleh mengenal dan menaruh diri kita di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Mari kita lihat lebih lanjut bahwa untuk mempertimbangkan pokok surat-surat kiriman Petrus dan mempertimbangkan apakah pemerintahan Allah. Saudara kita di depan memberi pengantar demikian. Banyak tahun yang lampau, beberapa orang di antara kita bersekutu tentang pokok dari setiap kitab dari Perjanjian Baru. Ketika ada yang bertanya, pokok surat-surat kiriman Petrus yang membuat saya heran adalah saudara Ni
berkata bahwa dua surat kiriman Petrus ini membahas pemerintahan Allah. Sejak saat itu, saya mulai memikirkan apakah pemerintahan Allah. Dalam surat-surat kiriman Petrus tidak ada istilah pemerintahan. Tetapi dalam dua surat kiriman ini kita melihat cara Allah melaksanakan pemerintahannya. Cara Allah melaksanakan pemerintahannya adalah melalui penghakiman. Akhirnya, setelah Allah merampungkan penghakiman, akan ada langit baru dan bumi baru, dan ada keadilbenaran berhuni di dalamnya. Langit baru dan bumi baru adalah perampungan sempurna dari surat-surat kiriman Petrus. Kita perlu melihat hal-hal ini. Saudara-saudari, dari pengantar ini kita dapat melihat perkara bagaimana Petrus melihat bahwa pemerintahan Allah ini adalah melalui perkara penghakiman. Ya, sekiranya melalui hal ini kita jelas bahwa pemerintahan Allah adalah melalui penghakimannya. Kita akan melihat mengenai judul dan ayat penting. Saudara, jadi di dalam judul berita yang pertama ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu perkara ekonomi Allah dan perkara pemerintahan Allah. Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Mengatakan, seperti Paulus saudara kita yang terkasih, menurut hikmat yang diberikan kepadanya menulis kepadamu. Dalam semua suratnya juga membicarakan hal-hal ini. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat di dalam ayat ini bahwa seperti Paulus ya membicarakan hal-hal ini. Nah, membicarakan hal-hal ini adalah membicarakan ekonomi Allah, yaitu bagaimana diri Allah tersalurkan kepada kaum beriman, ya, menjadi apa adanya bagi kaum beriman itu, sehingga kaum beriman boleh mengekspresikan Allah. Nah, kita perlu melihat beban atau butir yang kedua adalah perkara pemerintahan Allah. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan setiap orang. Di sini kita dapat melihat bahwa pemerintahan Allah erat kaitannya dengan perkara penghakiman. Amin. Dan kemudian di dalam pasal 4 ayat 17, Petrus berkata, karena tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah. Maka sikap kita bagaimana? Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Kita perlu melihat bahwa tangan Allah adalah untuk menghakimi. Maka kita perlu merendahkan diri kita di bawah tangan Allah yang kuat. Maka tangan Allah yang kuat ini adalah untuk melaksanakan pemerintahannya. Kita akan lanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Di dalam berita yang pertama yang berjudul Pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah, kita dapat melihat di dalam Romawi yang pertama adalah membahas mengenai pokok, yaitu pokok berita ini ya, yaitu adalah pemerintahan dan penghakiman Allah. Ya, pemerintahan dan penghakiman Allah. Dan Romawi yang kedua membahas mengenai fokus utama dan struktur dasarnya adalah Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh. Dan Romawi ketiga membahas mengenai ekonomi Allah. Nah, di dalam Romawi yang pertama, kapital A sampai C membahas mengenai sejarah penghakiman dan objeknya atau sasarannya, ya. Kemudian kapital D sampai E membahas mengenai hasil penghakiman dan tujuannya. Dan kapital F sampai H membahas sikap dari penghakiman. Ya, itu kita perlu takwa, kita perlu rendah hati. Saudara-saudari banyak menggunakan kata takut. Kata takut itu bukan seperti ketakutan yang sedemikian rupa, tetapi lebih-lebih adalah takwa kepada Allah. Kemudian di dalam Romawi yang kedua, kita dapat melihat di dalam kapital A membahas mengenai roh manusia dan roh Allah sebagai sarana. Dan ada keselamatan yang lengkap, yaitu keselamatan tiga ganda. Dan kapital C sampai D membahas mengenai fokus utama tugas pelayanan perjanjian baru, ya, tugas pelayanan atau tugas ministry dari perjanjian baru.
Romawi yang ketiga, kapital A membahas dari aspek Allah, dari aspek kaum beriman, aspek Satan, dan aspek alam semesta. Ada 4 aspek dari ekonomi Allah. Kita dapat melihat di dalam Romawi yang pertama, mengenai pokok surat-surat kiriman Petrus adalah pemerintahan Allah dan penghakiman Allah. Kita dapat melihat mengenai sejarah, objek, hasil dan tujuan, lalu bagaimana sikap kita. Kita melihat bagaimana dari malaikat ya, melewati berbagai generasi manusia dalam perjanjian lama. Ini adalah sejarahnya ya. Bagaimana Allah menghakimi ya, bahwa pemerintahan Allah adalah penghakiman Allah. Dia menghakimi malaikat melewati generasi manusia dalam perjanjian lama. Maka sampai perjanjian baru, ya, penghakiman ini dimulai dari rumah Allah. Rasul Petrus mengatakan kepada kita demikian ya, sehingga kemudian sasarannya adalah sampai kerajaan 1000 tahun semua orang mati, termasuk manusia dan setan-setan akan dihakimi dan akan binasa. Baru kemudian langit dan bumi akan habis terbakar, sana ada langit baru dan bumi baru. Kita melihat bahwa sejarah dan objeknya. Kemudian kita melihat hasil dan tujuannya. Ya. Kenapa Allah memberi penanggulangan? Kenapa Allah menghakimi manusia? Ya, tidak lain adalah agar menanggulangi ya, manusia, ya, mendisiplinkan manusia. Tidak cukup pada zaman ini, tetapi juga ada hukuman sejaman atau dalam zaman yang akan datang, zaman kerajaan 1000 tahun, para pemenang akan mendapatkan pahala. Namun, bagi kaum beriman yang gagal akan mendapatkan hukuman sejaman. Namun bagi orang yang tidak percaya mengalami kebinasaan kekal. Menghakimi tujuannya adalah untuk membersihkan dan memurnikan alam semesta agar dia mendapatkan langit baru dan bumi baru, menjadi alam semesta baru yang penuh dengan keadilbenarannya bagi perkenannya. Amin. Lalu bagaimana sikap kita? Maka kita perlu berperilaku dalam ketakwaan. Ya. Kemudian kita perlu mengenal bahwa kita itu perlu merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Kemudian takwa atau takut akan Allah adalah menghormati Allah, ya, memperhatikan dan menghargai Allah dalam segala hal. Ya. Menghargai Allah membuat kita berhenti berbuat jahat. Kita menyadari bahwa ada Allah karena kita menghormati Allah, menghargai Allah. Maka kita takwa, takut untuk berbuat jahat. Sehingga hasilnya kita berhenti berbuat jahat. Ya. Kemudian kita perlu menghargai Allah juga akan membuat kita merasakan penderitaan orang lain atau berempati kepada orang lain. Kita menaruh belas kasihan dan kemurahan hati kepada mereka. Di aspek ini sikap kita terhadap Allah, kita memiliki ketakwaan ya. Terhadap manusia ya, kita boleh memiliki perasaan empati, turut merasakan penderitaan orang lain ya. Puji Tuhan atas pemerintahan Allah dan penghakiman Allah. Setelah kita nampak perkara ini, saudara kita di depan memberi sebuah kutipan dari saudara Watchmeni, yaitu jangan sembarangan menyalahkan orang lain. Saya bacakan untuk kita semua, bahwa berbicara tentang tangan pemerintahan Allah, satu hal yang sangat penting adalah jangan dengan sembarangan menyalahkan orang lain. Perkara ini sangat serius. Ingatlah bahwa jika Anda dengan sembarangan membicarakan orang lain dalam satu perkara, Anda akan melihat bahwa hal ini akan mudah terjadi pada diri Anda. Jika Anda tidak memaafkan atau mengampuni orang lain, hal ini akan menimpa Anda. Dengan sendirinya, ini adalah tangan pemerintahan Allah. Selanjutnya, saudara kita mendorong kita untuk belajar menjadi orang yang lapang hati mengampuni orang lain. Demikian kutipan dari saudara Watchmeni. Hendaklah senantiasa belajar menjadi orang yang mengampuni orang lain. Anda selalu mengeluh perilaku orang lain, mengatakan orang lain tidak baik terhadap Anda. Ingatlah, perkara ini akan menyebabkan Anda jatuh ke dalam tindakan pemerintahan Allah.
Tidak mudah bagi Anda untuk keluar. Allah akan menggali Anda lebih dalam. Jika Anda ketat terhadap orang lain, maka Allah akan ketat terhadap Anda. Ingatlah, seringkali Anda sembarangan berbicara dan mengkritik orang lain. Akibatnya, apa yang Anda katakan dan kritik akan ternyata dalam diri Anda. Jadi, berhati-hatilah dengan perkataan Anda. Banyak hal terjadi pada Anda karena perkataan yang ceroboh. Semoga kita belajar untuk bersikap lapang hati, sebab semakin lapang hati, semakin baik. Semakin lapang hati Anda memperlakukan orang lain di hadapan Allah, Allah pun semakin lapang hati memperlakukan Anda. Kemudian, saudara kita juga mengingatkan perlu merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Demikian, tangan Allah yang kuat yang disebutkan di sini sepenuhnya mengacu kepada pendisiplinan. Ini tidak berarti perlindungan. Jika itu perlindungan, maka akan mengatakan lengan yang kekal. Di sini artinya tunduk di bawah tangannya yang kuat. Saya berharap pada hari pertama, tahun pertama, anak-anak Allah dapat mengetahui pemerintahan Allah. Dengan demikian, mereka akan bergerak maju dengan sangat lurus di jalan mereka berada. Dan kemudian saudara kita memberikan sebuah peringatan bagi orang yang suka mengkritik. Demikian, saya mengenal seorang saudara yang sangat suka mengkritik. Dia selalu mengatakan tangan Allah. Jika ada yang sakit, dia mengatakan ini adalah tangan Allah pada dirinya. Suatu hari seorang saudara kehilangan anaknya. Dia menulis surat berkata, ini adalah tangan Allah pada dirimu. Saya melihat surat itu, saya berpikir, mengapa Anda begitu keras kepadanya? Anda tidak menghibur dia, sebaliknya mengkritik dia. 2 minggu kemudian, ia sendiri kehilangan anaknya. Kemudian cobaan menimpa saya. Saya mengambil pena dan menulis, jika anak dari saudara itu meninggal adalah karena tangan Allah pada dia, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau mengakui bahwa tangan Allah padamu? Setelah saya menulis surat itu, saya tertegur. Saya sedang melakukan apa yang dia lakukan sebagai teguran. Dia terlebih dahulu mengatakan, ini adalah tangan Allah pada dirimu. Sekarang saya juga mengatakan hal yang sama. Maka saya merobek surat itu karena saya tidak boleh menabur kalau tidak mau menuai. Jika tidak ingin orang lain menggunakan ukuran tertentu mengukur saya harus berhati-hati dalam menggunakan ukuran tersebut kepada orang lain. Kiranya melalui perkataan saudara-saudara di depan boleh mendorong kita masuk di dalam pelaksanaan praktisnya. Dan di dalam Romawi yang kedua, kita dapat melihat bahwa fokus utama dan struktur dasar surat-surat kiriman Petrus adalah Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk merampungkan ekonomi Allah. Di dalam Romawi yang kedua ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sarana untuk berbagian dalam Allah Tritunggal, kemudian Allah Tritunggal sebagai kenikmatan yang penuh. Tujuannya adalah untuk merampungkan ekonomi Allah. Nah, untuk itu perlu mengenal fokus utama bahwa tugas pelayanan perjanjian baru. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 mengatakan yaitu orang-orang yang dipilih menurut pengenalan dini Allah Bapa dalam pengudusan roh itu yang membawa kepada ketaatan dan pemercikan darah Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan kepadamu. Saudara-saudari, di sini kita dapat melihat bahwa ada Allah Bapa, ada pengudusan roh itu, juga ada darah Yesus Kristus. Inilah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh, ya, menjadi anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan kepada kita. Jadi sarananya adalah Allah Tritunggal, ya, berbagian dengan apa adanya Allah Tritunggal. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 mengatakan tetapi manusia tersembunyi yang di dalam hati dengan roh yang lembut dan tentram sebagai perhiasan yang tidak binasa, yang sangat berharga di mata Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa
bagi manusia perlu hati dan roh yang lembut, ya, sebagai perhiasan yang tidak binasa. Ya. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, memiliki perhentian atas kamu. Puji Tuhan atas Allah Tritunggal, juga atas roh manusia. Amen. Bahwa pergerakan kuat Allah Tritunggal dalam pekerjaan ekonominya adalah untuk membawa umat pilihannya ke dalam kenikmatan penuh akan Allah Tritunggal. Roh insani kita sebagai manusia tersembunyi di dalam hati, dan roh Allah sebagai roh kemuliaan dan roh Kristus adalah sarana kita untuk berbagian dalam sifat ilahi Allah sebagai bagian kita. Kemudian kita dapat melihat perkara kenikmatan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, ya, bahwa kita syaratnya adalah perlu dilahirkan kembali, dan kemudian di dalam pasal 22 menjadi seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana? Yaitu adalah yang menginginkan susu firman murni, sehingga kita bertumbuh sampai kepada keselamatan. Nah, demikian kita menjadi batu-batu hidup, dibangun menjadi rumah Allah. Di sini kita dapat melihat, ya, keselamatan tiga ganda. Tahap awal adalah kelahiran kembali, kemudian tahap berikutnya, tahap progresif adalah pertumbuhan, pengubahan dan pembangunan, dan tahap terakhir, tahap perampungan, membuat kita dimuliakan dan agar dia beroleh tempat kediaman. Kita pun dapat mengekspresikan dia, ya. Ini di dalam surat 1 Petrus, dilahirkan kembali, ya, kemudian bertumbuh sampai pada keselamatan, sehingga akhirnya kita menjadi batu-batu hidup. Nah, tujuannya apa? Yaitu adalah menjadi rumah Allah, ya. Rumah rohani di mana Allah tinggal di dalam kita, dan kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Puji Tuhan. Kemudian kita perlu melihat fokus utama dari pelayanan perjanjian baru, itu bahwa Petrus dengan berani mengakui bahwa para rasul bermula seperti Yohanes, Paulus, dan dirinya sendiri, meskipun berbeda dalam gaya, istilah, pengutaraan, sudut pandang tempat, penyajian ajaran, tetapi mereka berbagian dalam tugas pelayanan satu-satunya, yaitu tugas pelayanan perjanjian baru. Kita dapat melihat, ya, saudari, ya, surat-surat kiriman Yohanes, Rasul Paulus, dan Rasul Petrus memang beda, ya. Namun tujuannya adalah untuk satu tugas, yaitu tugas pelayanan perjanjian baru. Amin. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga, kita dapat melihat isi yang terungkap dalam surat-surat kiriman Petrus adalah seluruh ekonomi Allah. Ya, dapat melihat nanti ayatnya, ruang lingkup waktu, kemudian boleh penyingkapan dari 4 aspek, dan meliputi perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita akan melihat, ya, bahwa di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16, ya, dikatakan bahwa seperti Paulus, saudara kita yang terkasih, menurut hikmat yang diberikan kepadanya, kepada Rasul Paulus, dalam semua suratnya juga membicarakan hal-hal ini. Ya, Rasul Petrus juga melihat bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus membicarakan hal-hal ini adalah membicarakan mengenai ekonomi Allah, penyaluran diri Allah sendiri. Kemudian kita dapat melihat ruang lingkupnya bagaimana, yaitu di dalam ruang lingkupnya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20, bahwa Kristus dipraketahui oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal 3:13, tetapi menurut janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi baru di mana ada keadilbenaran berhuni. Maka ruang lingkupnya adalah dari kekekalan sebelum dunia dijadikan sampai langit baru dan bumi baru dalam kekekalan yang akan datang. Puji Tuhan. Dan kemudian kita dapat melihat 4 aspek penyingkapan dari Allah, kaum beriman, Satan, dan aspek alam semesta. Terakhir kita dapat melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 2, bahwa agar kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah dibicarakan oleh nabi-nabi kudus, dan perintah Tuhan dan juru selamat yang diberitakan oleh rasul-rasulmu. Ini adalah di dalam perjanjian lama, ya, dan di dalam perjanjian baru. Puji Tuhan, apa yang dibicarakan atau dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama dan diberitakan oleh rasul-rasul
adalah ekonomi Allah. Maka kita dapat mengatakan bahwa di dalam surat-surat kiriman Petrus membahas mengenai ekonomi Allah. Puji Tuhan, isi surat kiriman Petrus adalah perkara ekonomi Allah. Aspek yang lain adalah bagaimana pemerintahan Allah melalui penghakimannya adalah bagi ekonomi Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin.